Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Qur'an Hadis. Kali ini kita akan belajar tentang pertemuan kedua, yaitu surah Al-Fatihah. Berbicara tentang surah Al-Fatihah, pasti kamu selalu membaca surah ini. Surah ini selalu dibaca pada waktu ibadah sholat. Oleh karena itu, kita harus senantiasa belajar dan memperbaiki bacaan kita supaya lebih baik dan benar. Anak-anak, untuk lebih jelasnya, sebelum kita melafalkan surah Al-Fatihah, mari kita melakukan tepu Al-Fatihah. Tepu Al-Fatihah artinya pembukaan. Ayatnya 7 ayat. Turunnya kota Mekah. Ya anak-anak, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Surah ini terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan dan amati surat Al-Fatihah berikut ini. Ayo kita hafalkan sama-sama dari mulai ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak Ibu, ini adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama adalah lafaz basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat pertama ini mengandung pengertian bahwa Allah itu Maha mengasihi dan menyayangi semua makhluknya. Kemudian ayat kedua adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila kita sesudah melakukan suatu pekerjaan, jangan lupa kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ini artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengandung arti apabila kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, apabila telah selesai melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Ayat yang ketiga bunyinya Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ini artinya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha mengasihi semua makhluknya, termasuk manusia. Allah menciptakan semuanya untuk kebutuhan manusia. Yang keempat, ayatnya adalah Maliki Yaumiddin, yaitu Allah itu Maha menguasai, Maha merajai hari pembalasan. Setiap perbuatan yang baik dan yang buruk akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya adalah ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ayat ini mengandung makna bahwa kita harus selalu melakukan ketaatan kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah sholat, rajin ngaji, dan ibadah yang lainnya. Kemudian untuk ayat ke-6
ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat terakhir, ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini artinya adalah yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Nah, ini adalah surah Al-Fatihah. Nah, dalam surat ini mengandung nilai-nilai pengertian bahwa apabila kita melakukan suatu pekerjaan yang baik, maka harus dimulai dengan bacaan basmalah. Kenapa kita harus memulai dengan bacaan basmalah? Supaya apa yang kita lakukan mendapat berkah, mendapat barakah, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan ayat kedua ini adalah kalimat hamdalah. Kita ucapkan setelah kita melakukan suatu pekerjaan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, itu ditandai dan dibuktikan dengan diciptakannya alam ini, ada manusia, ada hewan dan ada tumbuh-tumbuhan, bumi, langit dan lautan, semuanya adalah untuk kepentingan manusia. Nah, kemudian nih, jangan lupa juga dalam surah Al-Fatihah ini mengandung arti kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah. Dari apa? Dari segala sesuatu yang kita inginkan. Apabila kita ingin menjadi anak yang soleh, apabila kita ingin menjadi anak yang baik, apabila kita ingin selalu sehat, rezeki orang tua kita diberkahi oleh Allah, maka kita harus meminta selalu pertolongan kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Dan ayat ini ditutup dengan kita meminta kepada Allah untuk diberi selalu jalan kebaikan dan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Oleh karena itu anak ibu, jangan lupa selalu untuk melafalkan surah Al-Fatihah ini dari mulai ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kemudian anak ibu jangan lupa nanti di rumah untuk mengulangi lagi hafalannya dengan dibantu oleh orang tua. Cukup sekian pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengulanginya di rumah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.